Mari kita ikuti acara talkshow berikut ini dengan dokter gigi kesayangan kita, Dr. Gigi Welly Anggarani SPKGA. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Gigi di Unisula serta dokter gigi spesialis anak di RSIS Sultan Agung Semarang. Sapaan untuk beliau. Nah, talkshow kali ini akan dipandu oleh host terganteng kita serta berbakat, yaitu Dr. Gigi Syafruddin Aulia Azhar MM yang akrab dipanggil dengan Dr. Rudi. Yuk, kasih tepuk tangan untuk beliau. Yuk. Kita baru makan di DMM. Jangan lupa ya, jika ada yang perlu ditanyakan, silakan chat di kolom chat terlebih dahulu agar panitia dapat meng-unmute mic. Dan kepada Dr. Rudi, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ayah bunda, teman-teman, dan para peserta yang sudah hadir di webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Syafruddin Aulia Azhar MM, biasa dikenal dengan Dr. Gigi Rudi. Oke, di sini saya akan memandu talk show bareng dengan Dr. Gigi Welly Anggarani SPKGA. Nah, sedikit, beliau ini adalah salah satu dosen pengajar di FKG Unisula. Dr. Gigi Welly juga berpraktek di RSIGM Sultan Agung di bidang kesehatan gigi anak. Gitu, Dr. Welly, bisa langsung dimulai, Dok. Gimana, Dok, kabarnya pagi hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat, Dr. Rudi. Dr. Rudi sehat? Sehat juga. Saya harap juga ayah bunda dan rekan-rekan di rumah menyaksikan ini dengan sukacita dan dalam keadaan yang sehat. Monggo Dr. Welly. Terima kasih Dr. Rudi. Sebenarnya saya agak grogi nih, Dok, ditonton sama guru sendiri ya. Ada Dr. Beni, Dr. Kusuman, Dr. Helmi. Nanti kalau saya salah bisa dijewer. Baik, saya selalu presentasi saya ya. Sudah terlihat Dr. Rudi presentasinya? Sudah ya. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda, teman-teman sejawat sekalian. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana cara merawat gigi anak sesuai usia. Ya, jadi untuk bisa menentukan apakah gigi anak itu baik atau tidak, sebenarnya caranya mudah ya ayah dan bunda. Sebenarnya caranya sangat simpel. Awal mulanya untuk bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut anak itu dimulai dari perawatan saat di dalam kandungan. Jadi seperti yang kita ketahui ayah dan bunda, 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan golden period ya, jadi masa keemasan di mana yang menentukan apakah anak ini akan tumbuh dan berkembang secara berkualitas. Di mana 1000 hari pertama kehidupan ini akan dimulai sejak masa kehamilan. Jadi 9 bulan 10 hari masa ibu mengandung sampai anak itu lahir di usia 2 tahun. Jadi kalau kita lihat ya dari masa kandungan, ternyata gigi itu sudah tumbuh saat 1000 hari pertama kehidupan. Tepatnya gigi sudah mulai dibentuk saat janin ini berusia 6 minggu atau 6 weeks ya. Tepatnya saat trimester pertama kehamilan. Di mana pada saat itu ukuran janin di dalam perut ibu itu masih seukuran biji kacang hijau. Nah, pada saat inilah gigi itu dan organ-organ lain berkembang ya. Jadi termasuk perkembangan mata, hidung, telinga, hati ya. Kemudian ada jantung ya, di mana ini sangat menentukan sekali. Sama halnya seperti kita lomba memasak ya. Jadi untuk bisa menghasilkan suatu masakan itu butuh ingredients yang quality. Nah, begitu juga termasuk pada saat ibu mengandung. Jadi ini harus dioptimalkan sekali nutrisi dan kesehatannya. Nah, seperti apa sih caranya biar gigi anak
kulitnya itu bisa kuat, kokoh, dan tidak mudah rapuh, sangat gampang sekali. Kita butuh peran dari eyang kakung, eyang putri, dan ayah ya untuk menjaga agar si calon ibu ini bisa optimal untuk bisa mendapatkan nutrisi yang cukup. Jadi ada makronutrien dan mikronutrien ini harus terpenuhi. Ya, jadi makro dan mikronutrien ini harus terpenuhi. Tapi dari tabel yang saya lampirkan ini tidak serta-merta kalau misalnya kekurangan protein lantas akan terlambat tumbuh kembang giginya, tidak seperti itu ya. Jadi pasti ada faktor-faktor pendamping yang lainnya yang bisa menentukan masalah dari tumbuh kembang gigi. Nah, seperti contohnya ini ada floret ya. Kenapa selalu floret selalu kita highlight ya? Jadi ternyata peran dari floret ini sumbernya itu ada dari susu, keju, teh, terus protein yang lainnya termasuk telur. Di mana floret ini punya peranan yaitu menghambat demineralisasi. Artinya demineralisasi itu adalah terjadinya kerusakan gigi akibat hilangnya mineral pada gigi ya. Nah, bila ini kekurangan, maka itu akan terjadi white spot ya. Jadi salah satu tanda terjadinya gigi berlubang itu ditandai dengan adanya white spot pada permukaan giginya. Nah, untuk ibu-ibu ya yang mengandung, kalau sudah selesai anak lahir, tidak lantas peranan untuk asupan nutrisinya berhenti. Jadi kecukupan nutrisi ini harus dilanjutkan sampai anak ini berhenti menyusui ya. Jadi tepatnya maksimal usia 2 tahun. Jadi ini butuh peranan dari orang tua untuk benar-benar memperhatikan asupan makro dan mikronutriennya, karena akan sangat berperan sekali terhadap tumbuh kembang gigi si calon buah hati. Ya, jadi memang penting sekali ya dok ya. Iya betul Dr. Rudi. 1000 hari pertama itu kehidupan seorang anak itu sangat penting, mulai dari menjaga asupan seorang ibunya ya, karena kan harus ini dulu dari ASI gitu. Jadi tetap harus dijaga Bunda, dan teman-teman semua, info ini wah penting banget nih. Jadi memang 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Oke, sebelum lanjut, saya ada pertanyaan dulu nih buat ayah bunda dan teman-teman sekalian. Kira-kira di usia berapa? Oh, ini slide-nya di sini ternyata. Saya sembunyikan dulu. Disembunyikan dulu. Di usia berapa benih gigi itu terbentuk? Bagi yang bisa menjawab, monggo bisa tulis saya atau aku di kolom chat. Nanti akan dipersilahkan berbicara. Jawab ya dok. Ya monggo Mas Mimin di-unmute-kan. Cukup ketik saya aja ya. Jadi nanti di sini saya akan ada kuis di tengah-tengah materi untuk interaksi kita, biar tidak bosan, dan tentunya ada hadiah. Jadi nanti kalau ada kuis dan ada pertanyaan, monggo ketik saya atau aku, nanti akan dipersilahkan untuk berbicara. Ini sudah ada yang ngetik nih. Oke, untuk Mbak Umu Taskiatun, Bunda Umu Taskiatun, tolong di-unmute panitia. Bisa ditampilkan videonya, Bunda Umu Taskiatun. Sudah? Baik dok, silakan dok Rudi. Assalamualaikum Bunda Umu. Ya, waalaikumsalam. Ya, di usia berapa Bunda? Usia 6 minggu ke
usia 6. Maaf, itu ke 6 minggu ke 9. Benar Dokter Willy? Ya, nanti akan seperti itu. Nanti akan dihubungi dari panitia ya Bunda. Iya. Ya, kita lanjut Makasih, dulu. Dok. ya sama-sama Bunda. Hadiahnya apa Dokter Willy? Ya, ada goodie bag spesial dari RSIGM Sultan Agung. Macam-macam. Oh, nggak motor Mio atau mobil apa gitu? Mau dok. Dari Dokter Willy, fluoride ya. Fluoride mungkin ayah bunda semua di rumah itu apa sih fluoride? Mungkin sudah sempat dengar di pasta gigi yang mengandung fluoride, karena memang itu kesehatan gigi dan mulut anak-anak. Nggak cuma anak-anak, tapi kita juga sangat penting. Begitu ya dokter ya? Jadi tambahkan lagi ya. Jadi ternyata untuk gigi berlubang itu bisa faktornya tidak hanya makro dan mikronutrien ya. Jadi ini bisa karena faktor genetik. Jadi kalau misalnya ayah sudah tahu punya gigi berlubang, bundanya juga sudah tahu punya gigi berlubang, tentu ini membuat efek pada buah caranya biar si buah hati ini tidak punya masalah pada gigi dan sejak dalam masa kehamilan sampai usia 2 tahun si anak ini harus dioptimalkan. Makanya pada slide pertama ini saya sangat menitik beratkan untuk pemenuhan nutrisi ya. Baik, saya lanjutkan kembali untuk perawatan anak usia 0 sampai 6 bulan. Biasanya pada anak usia 0 sampai 6 bulan ini belum ada masalah karena pada rongga mulutnya giginya belum ada. Sehingga ya. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi kalau pada usia 0 sampai 6 bulan biasanya pada mulut anak belum tumbuh gigi ya. Hanya saja ini sangat penting sekali kita perlu membersihkan rongga mulut anak ya. Terutama karena pada usia ini anak masih ASI eksklusif ya. Memang ASI itu adalah nutrisi yang berupa cairan. Hanya saja tetap dia mengandung susu ya, ada formilk, ada hidden milk ya, di mana lidahnya si anak ini dia punya tonjolan-tonjolan yang harus dibersihkan. Bagaimana caranya? Sangat mudah ayah dan bunda. Jadi cukup anaknya itu digendong ya, ditaruh di bagian siku ibu, kepalanya si bayi ditaruh di siku ibu. Layaknya ibu menggendong seperti biasa. Lalu diambil menggunakan jarinya ya, dikasih kasa dan kasih air hangat. Terus dilakukan pemulasan ya, jadi dibersihkan rongga mulut si anak ya, dari mulai kanan belakang lanjut ke depan, ke kiri atas, lalu ke bawah ya, sekali usap saja. Kenapa menggunakan kasa dan air hangat? Tujuannya dia mendapatkan permukaan yang moisture atau lembab ya. Jadi kalau misalnya ayah dan bunda tidak rajin atau tidak rutin dalam membersihkan lidahnya si anak ataupun gusinya si anak, tentu saja yang namanya ASI itu pun juga makanan ya, itu dia bisa melekat erat pada tonjolan lidah ya. Nah, kalau misalnya ini tidak segera diatasi dan tidak dirawat, maka sisa-sisa dari ASI dimana kalau sudah terjadi infeksi jamur, anak ini akan mulai merasa masalah pada indera pengecapannya. Selain itu juga akan ada rasa sakit ya karena dari infeksi tersebut, sehingga nanti bisa menyebabkan anak menjadi tidak mau menyusui ya. Ini menjadi masalah saat intake nutrisi. Oke, biasanya gimana ya dok kalau misalnya ada jamur gitu di lidah anak? Ya. Ini kan putihnya gimana dok? Ya baik, kalau misalnya kita harus bedakannya apa yang membedakan antara ini sisa makanan dari susu atau ini merupakan jamur ya. Kalau misalnya sisa makanannya itu bisa dibersihkan tanpa meninggalkan bagian kemerahan. Tapi kalau biasanya ini karena jamur, biasanya dia meninggalkan kemerahan. Nah, bila ini ada masalah pada infeksi jamur, sebaiknya ayah dan bunda bisa berkonsultasi ke dokter gigi spesialis penyakit mulut ya.
Nah, untuk bisa menghindari, maka perlu disiplin ya untuk ayah dan bunda untuk rajin membersihkan mulut anaknya meskipun belum ada gigi. Nah, ini sangat penting, Dr. Rudy. Ini merupakan suatu tindakan yang sederhana, tapi sangat cukup krusial ya, sangat penting sekali. Karena kalau misalnya anak tidak terbiasa dibersihkan rongga mulutnya, nanti saat dia sudah beranjak dewasa, dia akan mudah mual ya ketika dimasukkan sikat gigi. Terus juga anak akan lebih sering menolak saat dibersihkan. Jadi ini mulai kita bentuk habitual habit ya sejak anak masih bayi, begitu. Berarti perkenalkan sejak dini gitu ya, Dok? Iya, betul, Dokter Rudy. Karena sepertinya kok banyak gitu orang tua di luar sana yang mengira belum ada giginya nih anak saya, jadi ya nggak usah dibersihkan gitu. Padahal lidah ini juga penting untuk dibersihkan. Jadi memang penting banget ya. Oke, bisa dilanjut dulu, Dokter? Ya, terima kasih, Dokter Rudy. Nah, ya, saya mulai pada perawatan anak usia 6 bulan sampai 2 tahun ya. Nah, biasanya pada usia ini merupakan usia yang cukup kritis ya, karena pada rongga mulut anak ini sudah mulai tumbuh giginya ya. Pada usia berapa, Dok, tumbuhnya? Jadi urutan gigi susu yang tumbuh pada anak itu bisa dimulai dari usia 6 bulan ya. Jadi 6 bulan itu sudah mulai ada giginya yang tumbuh. Mohon maaf. Ya, jadi diawali pada gigi serinya dulu, bagian bawah, lalu diikuti pada bagian atas. Dan nanti gigi ini akan lengkap pada saat anak sudah menginjak usia 2 tahun ya, 23 bulan sampai 33 bulan. Jadi ayah dan bunda harus bisa memantau mengenai tumbuh kembang gigi si anak ya. Nah, ini ada interval waktu. Kenapa pada gigi seri atas itu saya kasih interval waktu 6 sampai 12 bulan. Ini untuk mengetahui bagaimana sih indikator apakah anak memulai memiliki masalah terhadap pertumbuhan gigi. Jadi kalau misalnya ada masalah ya, kita bisa lihat misalnya pada gigi seri itu dimulai biasanya pada usia 6 bulan ya. Kalau misalnya sampai 10 bulan dari usia seharusnya tidak kunjung tumbuh, maka ini sudah indikasi untuk ayah dan bunda bisa berkonsultasi ke dokter gigi ya. Nah, fungsi dari gigi susu itu apa? Yang pertama, dia menjaga lengkung, dan yang kedua adalah membantu anak mengucapkan bunyi huruf dengan benar. Jadi ayah dan bunda ingat, pada usia 6 sampai 2 tahun, anak itu sudah mulai mendengar. Ya, dia menangkap bunyi, lalu dia mulai menduplikasi, memproduksi bunyi yang dia dengar. Nah, bila gigi susu ini mengalami masalah, katakanlah dia ada gigis, ada gigi berlubang, tentu saja dia dalam mengucapkan suatu vokal kata A, I, U, E, O-nya itu pun juga akan bermasalah. Nah, selain itu, fungsi gigi susu juga membantu dalam tumbuh kembang anak. Dalam apa, Dok? Dalam intake nutrisi ya. Kalau misalnya giginya lengkap, sehat, tentu saja anak akan mudah dalam proses makan ya. Jadi naik tekstur pun juga tidak akan masalah. Terus juga menghindari kebiasaan buruk seperti mendorong lidah. Jadi kalau misalnya gigi susunya berlubang, terutama pada gigi depan, kalau misalnya sudah rata dengan gusi, maka tentu akan membuat kebiasaan baru kepada anak untuk mendorong lidah ke bagian depannya. Tentu saja ini akan menyebabkan terjadinya masalah di kemudian hari. Ya, lalu bagaimana sih, Dok, pemilihan alat untuk membersihkan giginya ya? Jadi kalau untuk anak-anak yang newborn itu bisa menggunakan bulu sikat yang dimasukkan ke finger ya, ke jari, atau bisa menggunakan teether yang ada bulu halusnya seperti di gambar sebelah kanan. Lalu nanti bisa kita gunakan pasta gigi berfluorid pada anak usia ini dengan takaran smear size atau selapis tipis pada permukaan bulu sikat. Jadi ayah dan bunda jangan khawatir pada usia 6 sampai 2 tahun, 6 bulan sampai 2 tahun itu tidak masalah jika anak mulai diberikan pasta gigi berfluorid.
Apakah bahaya dok jika tertawan? Tentu tidak, karena untuk takarannya harus sesuai ya berdasarkan usia. Jadi ini merupakan tambahan ilmu pengetahuan untuk ayah dan bunda ataupun calon orang tua, bahwa di usia 6 bulan sampai 2 tahun ini sudah bisa kita berikan pasta gigi berfluorid ya, dengan sesuai dengan dosisnya. Gitu. Ya. Terus bagaimana dok? Kok bisa giginya bisa menjadi berlubang? Jadi gigi berlubang itu diawali dari makanan-makanan manis ya. Pada usia 6 bulan sampai 2 tahun anak sudah menginjak pada masa MPASI ya, makanan pendamping ASI, di mana pola makan anak itu kan berbeda-beda. Ada yang suka ngemut, ada yang makannya cepat, dan ada yang susah ya. Jadi tentu saja anak-anak yang menyukai kandungan gula yang tinggi, terus anak-anak yang punya habit dalam mengemut makanan, maka sisa makanan ini akan mudah sekali menempel pada permukaan gigi. Nah, peran dari orang tua ini harus cepat mana ayah dan bunda membersihkan, atau cepetan mana bakteri itu datang, karena proses dari gigi berlubang ini akan dimulai begitu sisa makanan yang menempel pada gigi ini didatangi sama bakteri. Nah, lambat laun selama waktu ya, itu nanti akan membuat white spot atau mulai munculnya lubang kecil pada giginya. Jika tidak ditangani segera, maka lubang itu akan menjadi semakin besar. Jadi ayah dan bunda harus lebih cepat daripada bakteri ya, begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari audiens? Ya, monggo ayah bunda. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan bisa ke kolom chat. Kalau tidak ada, jadi memang ya dok ya, dari mulai usia tumbuh gigi itu, jadi juga nggak boleh dikesampingkan juga ya. Giginya masih tumbuh kecil nih, gitu. Jadi nggak dibersihkan. Jadi malah saat-saat kondisi seperti itu, peran orang tua sangat penting untuk mulai memperkenalkan lagi ya untuk pakai sikat gigi gitu. Mungkin diajak sikat gigi bareng gitu kan. Betul dokter Rudi. Peran orang tua pada usia ini sangat penting. Jadi kan anak tuh biasanya nyontoh gitu kebiasaan orang tuanya. Jadi kalau itu ngapain orang tua saya lagi ngapain tuh. Nah, itu biasanya dia nyontoh. Oke, izin tanya dok, ini ada yang mau bertanya? Silakan panitia, mohon di-unmute. Mas Zulhijjah ya? Silakan di-unmute. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok. Sebelumnya perkenalkan, saya Zulhijjah Jago, alumni dari Unisula. Oh. Di mana sekarang? Gini dok, di Sulawesi Tenggara, Kendari. Cukup jauh. Ya. Alhamdulillah saya aktif juga di sering konsul ke dokter gigi dulu waktu anak-anak koas FKG Unisula. Ya. Oh iya. Jadi izin tanya dok, ini kan rata-rata tadi kalau dilihat dari penyebab terjadinya lubang gigi anak lebih ke makanan. Nah, sedangkan yang tersebar itu sebenarnya kalau di masyarakat yang sudah booming, biasanya sudah jadi kebiasaan itu katanya minum minuman yang dingin, es atau yang panas-panas itu apakah bisa menyebabkan juga dok untuk yang gigi kurang kuat atau menjadikan penyebab gigi menjadi lubang? Terima kasih dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Zulhijjah Jago ya dari Kendari. Baik, cukup bagus pertanyaannya Mas. Apakah makanan yang terlalu dingin atau terlalu panas itu bisa mempengaruhi lubang pada anak ya? Jadi seperti awal tadi,
Untuk bisa mendapatkan gigi anak yang kokoh dan kuat, tidak mudah rapuh, itu diawali dari masa kandungan ya, saat si ibu itu mengandung. Jadi sangat penting diperhatikan sekali pemenuhan asupan makro dan mikronutriennya. Nah, bila itu sudah tercukupi, maka perkembangan struktur giginya itu akan juga kuat ya. Jadi untuk temperatur suhu makanan dan minuman itu tidak berpengaruh, kecuali memang sudah diawali adanya white spot atau karies kecil, gigi berlubang yang kecil di permukaan gigi itu. Nah, makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin itu bisa ikut memperparah. Hanya saja tidak cukup signifikan ya Mas untuk menyebabkan giginya itu menjadi berlubang. Begitu. Betul sekali. Yang terpenting bagaimana kita menjaga, begitu ya, dokter ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Santi Widya Stuti. Monggo panitia bisa minta tolong ini. Silakan. Santi. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Dari mana Bu Santi ini? Saya Santi dari Semarang, Tembalang. Oke, monggo silahkan pertanyaannya. Jadi saya punya anak umur 6 tahun, cerebral palsy, kepalanya belum bisa tegak. Nah itu kan udah besar ya dok, makanya juga udah macam-macam. Tapi kalau misalnya saya maksudnya sikat gigi pakai pasta gigi berflora, maksudnya pokoknya kalau sikat gigi itu suka kan ketelan gitu dok. Ada beberapa ketelan kayak belum bisa, maksudnya bahasa Jawanya itu gitu. Nah gitu. Nah kalau misalnya saya kasih pasta gigi yang berfluorat itu bahaya nggak kalau ketelan? Ya. Ya. Terima kasih Bu Santi. Ya. Bu Santi, terima kasih dari Semarang Tembalang ya. Untuk anak-anak yang memiliki cerebral palsy, memang dia kemampuan dari oromotor ya itu terbatas ya. Jadi untuk menelan dan juga meludah itu juga masih terbatas. Memang Bu Santi untuk usia 6 tahun kita ada dosisnya sendiri untuk pemberian pasta gigi berfluorat. Jadi kalau misalnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya Bu Santi mengenai takaran pasta gigi berfluorat yang aman untuk usia 6 tahun ya Bu Santi. Jadi selama itu masih dalam takaran itu insya Allah tidak akan punya masalah pada kesehatan anaknya ya. Terus juga harus diperhatikan Bu Santi untuk anak-anak cerebral palsy, karena pola pembersihannya itu kan tidur ya Bu Santi ya, pasti di atas kasur ya. Jadi itu nanti Bu Santi bisa menggunakan sikat atau bisa menggunakan kasa. Yang penting bagian terutama pada bagian gigi belakang itu harus lebih lama dibersihkan lagi Bu Santi. Begitu. Terus untuk berkumur memang biasanya sebagian besar ada anak cerebral palsy yang belum bisa berkumur ya. Jadi nanti bisa menggunakan air hangat ya, air matang hangat untuk membantu membilas ya. Jadi bisa dibantu membilasnya menggunakan kasa, ibu kasih air matang hangat, dibantu dibersihkan sisa-sisa pasta giginya nanti. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan mengenai dosis takaran pasta gigi yang aman. Begitu. Ya, terima kasih Bu Santi atas pertanyaannya, bagus sekali. Selanjutnya dok, ini ada pertanyaan lagi dari Febina Cindy. Ini jika sudah lubang sedikit, apakah bisa dihindari sebelum lubang makin besar dok? Monggo dokter Wei. Ya, terima kasih untuk Bu Cindy. Jadi kalau misalnya sudah ada, ya, terima kasih Bu Febina Cindy. Ya. Baik, kalau misalnya pada gigi anak sudah terlanjur ada lubang, lalu bagaimana ya? Yang satu, ibu harus tetap memperkenalkan anak itu pembersihan giginya menggunakan pasta gigi berfluorat. Yang kedua, sudah waktunya, mohon maaf, usia anak berapa Ibu Febina? 2 tahun dok. Iya, di usia 2 tahun ya.
Baik, untuk usia Ya. 2 tahun Ibu sudah bisa memperkenalkan anak untuk ke dokter gigi, Ibu. Jadi kalau untuk gigi berlubang seperti itu, sebaiknya bisa segera kita tangani, segera ke dokter gigi. Lalu untuk cara menghambatnya, yaitu seperti itu tadi, begitu anak selesai makan, Ibu harus rajin membersihkan sisa-sisa makanan di mulut si anak. Jadi harus cepat-cepatan, Bu, jangan keburu bakterinya sudah numpuk dulu baru Ibu bersihkan ya. Jadi harus begitu selesai anak makan, minimal anak diminta untuk berkumur-kumur secara keras biar sisa makanan yang menempel itu bisa hilang ya, atau lebih bagus lagi Ibu bersihkan. Oh, Dok, itu kan suka minum teh ya, Dok ya? Itu Iya. apakah pengaruh juga ya, Dok, ke warna giginya? Ya, betul Ibu. Untuk penggunaan teh itu juga dia sangat berpengaruh terhadap pewarnaan gigi ya, terutama apalagi tehnya dikasih gula ya. Kita ada aturannya, Bu, untuk takaran penggunaan gula pada anak ya. Biasanya sesuai usia ya, Bu. Nanti mungkin dokter anak yang punya kompeten untuk menjawab itu. Kalau nggak salah untuk anak-anak yang usia 2 tahun maksimal mungkin 3 sendok teh, Bu, untuk takaran penggunaan gula sehari-hari gitu ya. Jadi 3 sendok teh gula pasir untuk usia 2 tahun itu, tapi untuk 1 hari. Jadi kalau misalnya intake gula, misalnya anak Ibu suka konsumsi biskuit atau mungkin makanan yang lain, itu harus dipertimbangkan juga untuk penggunaan gulanya, Bu. Oh, iya dokter, terima kasih untuk jawabannya dan informasinya ya, Dok. Ya, terima kasih Bu Ferbina Cindy. Iya. Oke, mungkin kita lanjut dulu untuk pertanyaan yang sudah masuk akan kita bahas di akhir. Monggo Ya. Dr. Lili dilanjut dulu. Ya, terima kasih Dr. Ruli. Nah, jadi untuk anak-anak yang sudah masuk ke fase MPASI ya, dimulai pada usia 6 bulan. Nah, ini saya ada gambar ya, pada gambar sini ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri ini dia menunjukkan anak suka mengemil ya, jarak makannya pendek-pendek dan cemilannya itu mengandung gula yang tinggi. Misalnya anak mulai sarapan di jam 7 sampai jam 9, lalu nanti dia makan lagi makan biskuit ya. Ingat biskuit itu kandungan gulanya cukup tinggi. Nanti jam 12 dia makan lagi. Nah, pada kandungan roti, terus nasi dan kentang itu kan ada kandungan gula ya, karbohidrat. Nah, yang sebelah kanan ini adalah pola makan yang kita anjurkan. Jadi kita ganti cemilan yang coklat dan biskuit itu dengan menggunakan buah-buahan. Ya, jadi bisa menggunakan buah ataupun menggunakan susu. Tentu saja ini tidak lantas kita lewat makanan saja, jadi tetap harus kita bersihkan setelah makan. Nah, untuk mengatur frekuensi makan sangat penting dilakukan, jadi kita paling tidak beri jarak makan utama dengan makan cemilan itu paling tidak kurang lebih dari 2 jam. Jadi kita ada aturan makannya ya, ayah dan bunda, untuk mengatur pola makan dan intake dari gula itu, atau kita kenal sebagai sugar clock ya. Nah, adapun yang ayah dan bunda harus perhatikan ya, termasuk juga Eyang Kakung dan Eyang Putri ya, jangan sampai melakukan ini kepada anak-anak. Yang pertama, mencium area bibir anak, terus menggunakan alat makan secara bergantian. Jadi anak itu harus punya alat makannya sendiri, harus punya piringnya sendiri, sendoknya sendiri, gelasnya sendiri. Lalu jangan sampai orang tua itu mencicipi makanan lalu disuapin. Biasanya suka dicicipin, dimasukin ke mulut, baru dimasukin lagi ke mulut anak. Nah, hal seperti ini itu akan menjadi transmisi perpindahan bakteri mulut di orang tua ke anak. Nah, ini tentunya akan membuat rongga mulut anak ini jadi penuh bakteri gitu ya, karena ada perpindahan di situ, ada media transmisinya. Lalu jangan sampai meniup makanan panas sebelum menyuapkan ke anak. Saya sangat paham sekali kenapa banyak orang tua melakukan ini, karena tujuannya sebelum dimasukkan ke mulut anak dipastikan agar makanannya itu tidak terlalu panas. Hanya saja untuk meniup ini ada droplet ya, ada air liur yang mungkin bisa muncrat ke sendok makannya tersebut. Jadi sebaiknya untuk melakukan pendinginan makanan itu bisa dengan kipas-kipas aja, ayah dan bunda. Jadi jangan sampai meniup ya.
Nah, lalu pada usia 6 bulan sampai 12 bulan ini adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan anak ke dokter gigi. Ya, merupakan waktu yang tepat untuk membuat habitual habit yang baik. Jadi mulai kita biasakan menggosok gigi, lalu mulai memperkenalkan ke ruang praktek dokter gigi. Bagi ayah dan bunda yang mungkin usia anaknya sudah di atas usia ini, 6-12 bulan, tidak ada kata terlambat untuk ayah dan bunda memperkenalkan anak ke dokter gigi. Yang perlu kita ingat ya, anak itu adalah manusia yang butuh adaptasi ya, yang lebih lama. Jadi kalau misalnya kita baru ajak pertama kali, ayah dan bunda jangan terlalu banyak memaksa anak untuk bisa segera dirawat. Jadi berikan waktu kepada si anak untuk bisa beradaptasi dulu ke lingkungan praktek dokter giginya. Dia harus berkenalan dulu dengan alat-alat kedokteran gigi, lalu dia harus berkenalan juga dengan dokter gigi yang akan merawat giginya. Nah, terus juga jangan sampai menunggu ada masalah dulu ya. Jangan menunggu anak harus gigi berlubang dulu atau mulai sakit dulu baru dibawa ke dokter gigi. Sebaiknya sebelum ada masalah harus kita kenalkan dulu ke dokter gigi. Ini sangat penting sekali karena saat nanti si anak sudah tumbuh besar dan mulai ada masalah, anak itu akan lebih welcome ya, lebih manis dan lebih kooperatif untuk menerima segala perawatan kedokteran gigi. Nah, ini ada data ya, sebenarnya di tahun 2011 ternyata untuk semakin meningkat usia anak itu semakin tinggi persentase dia butuh untuk ke dokter gigi. Kenapa? Karena semakin tinggi usianya, maka rongga mulutnya itu pun juga akan semakin banyak masalah ya. Jadi semakin tinggi untuk kebutuhan ke dokter gigi. Ya, monggo saya kembalikan ke Dokter Rudi. Mau tanya nih, kalau misal tadi kita harus ada beberapa yang harus dihindari. Bagaimana dengan kondisi anak-anak yang suka ngumut makanan? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Soalnya yang saya tahu kan kayaknya kalau misalnya kita mengumut makanan itu kondisi rongga mulutnya, gigi-giginya pasti kan banyak banget yang berlubang. Itu bagaimana ya cara mengatasi? Iya, betul. Terima kasih Dokter Rudi. Untuk pola kebiasaan anak yang mengemut makanan itu kita harus ada aturan dalam makan. Yang pertama, anak itu harus dalam posisi duduk ya, seperti yang adab yang kita terima ya dulu saat duduk sekolah ya. Jadi adab makan itu harus duduk ya. Jadi ada aturan makan, anak itu harus duduk saat makan. Dan ada interval waktu yang optimal itu adalah selama 30 menit. Nah, mengemut makanan ini bisa jadi satu, anak itu mulai bosan. Ya, mulai ada titik jenuh, bosan terhadap aktivitas makan, mungkin bosan karena tekstur makannya yang tidak meningkat, mungkin bosan dengan rasa, ya, atau mungkin dia bosan dengan lingkungan, jadi mungkin bisa pindah ya, mungkin terlalu sering di meja makan, coba ganti dulu di ruang keluarga, tapi harus sambil duduk ya. Terus untuk menstimulasi agar anak kembali lagi aktivitas mengunyah, bisa ayah dan bunda untuk mendorong bagian dagu si anak. Jadi diminta untuk dia aktif lagi mengunyah ya. Itu harus diperhatikan betul, karena kalau semakin lama makanan itu berada di mulut, tentu saja sisa makanan itu akan lebih lama menempel dan bakteri pun juga akan lebih cepat menempel. Begitu. Itu ya, berarti memang salah satu penyebab gigi berlubang bisa dari anak yang sering mengemut makanan ya dok ya? Iya, banyak faktor Dokter Rudi yang harus sebenarnya diperhatikan sama orang tua. Oke, berarti memang PR-nya kita sebagai orang tua yang harus membimbing, memantau anak-anak kita ya dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dok Rudi, saya boleh nanya juga nggak? Kebetulan saya juga punya anak baru 1 tahun. Boleh nggih, Dok? Iya, boleh. Monggo Mas Mimin. Baik Dok, tentang ini meniup makanan panas sebelum menyuapkan anak gitu. Anjurannya Dok Welly kan tadi untuk dikipas-kipasin dulu ya Dok ya? Iya, betul. Gitu kadang kita suapin ke anak itu kadang masih ada rasa panasnya Dok gitu. Kalau
biasanya sih ibunya itu disentuhin ke bibirnya dulu, tapi nggak ditiup, biar merasakan panas apa enggaknya gitu. Dan terus ini anak saya juga kalau kan udah tumbuh giginya 5, kalau disikatin gitu, disikat gigi, kadang huek-huek gitu, muntah-muntah. Gimana sih dok mensiasatinya gitu? Iya, terima kasih Mas Emil. Pertanyaannya sangat bagus ya. Mewakili mungkin permasalahan yang paling banyak dialami orang tua ya. Yang pertama untuk meniup makanan panas ya, kenapa saya anjurkan untuk dikipas-kipas saja? Karena memang ini sudah ada adab makan ya, menurut agama kita ya, ada adab makan untuk tidak meniup ya. Jadi kenapa kita cegah untuk tidak meniup? Karena itu bisa sisa air liur ya, droplet itu bisa menempel. Apalagi misalnya dicoba di bagian bibir ya. Bibir orang tua itu kan juga dekat sama rongga mulut ya. Jadi bisa menjadi transmisi bakteri itu tadi. Jadi bagaimana caranya dok untuk memastikan makanan yang akan kita suapkan itu sudah teksturnya, suhunya itu sudah tepat apa tidak. Jadi bisa disiasati Mas Mimin. Mungkin Mas Mimin bisa bagi mangkoknya itu menjadi 2, lalu yang satu mangkok itu yang dicoba. Jadi bukan mangkok yang akan disuapkan ke anak, begitu. Itu bisa menjadi salah satu siasat untuk tidak meniup-niupkan itu. Lalu tadi pertanyaan berikutnya yang mengenai masalah sikat gigi selalu ingin rasa muntah ya. Iya, jadi dok, untuk membersihkan gigi mulut dan anak ya itu tadi, kalau misalnya pasta giginya terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan dosis, tentu saja itu akan membuat rangsangan pada langit-langit itu menjadi lebih sensitif ya. Dan yang kedua, bila anak tidak bisa beradaptasi dengan pasta gigi, bisa kita turunkan dulu menggunakan kasa. Yang tadi dikasih air hangat, dikasih pasta gigi. Jadi digosokkan dari atas kanan belakang, lalu ke depan, ke atas kiri, lalu ke bawah, gitu Mas Mimin. Jadi memang mungkin kalau misalnya anak belum terbiasa dengan sikat gigi, kita turunkan dulu alatnya menggunakan kasa steril, sampai anak itu benar-benar terbiasa dan siap menerima pasta gigi dan sikat giginya itu. Begitu Mas Mimin. Baik, sudah terima kasih dok. menjawab apa belum ini Mas? Sudah sih dok, agak sedikit lega gitu. Untuk ayah bunda dan teman-teman sekalian yang belum mengisi absensi, monggo bisa diisi, ada di kolom chat. Gitu. Sebelum lanjut lagi dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Siagawati binti Surati. Dok, tanya dong, pas saya hamil kan saya tidak tahu kalau saya mengidap penyakit autoimun. Terus saya tahu kalau hamil setelah usia kehamilan 3 bulan. Pada saat saya hamil yang belum saya ketahui, saya sering minum obat anti nyeri. Saat anak saya lahir, lidah anak saya sudah seperti berjamur. Dan kalau tidak putih akan berwarna merah seperti kena air panas. Yang saya tanyakan apakah ini dampak saya minum obat saat hamil atau karena faktor lain? Anak saya sering menggaruk lidahnya dan seperti indera perasanya kurang maksimal. Ketika makan dia harus yang asing. Monggo dokter. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Jadi itu ada pengaruh juga Ibu terhadap obat-obatan yang Ibu konsumsi saat mengandung si anak ya. Apabila Ibu sudah mengetahui ada masalah pada lidah si anak, ini adalah waktunya untuk Ibu bisa berkonsultasi ya. Mungkin dokter gigi anak bisa bekerjasama dengan dokter penyakit mulut ya, untuk bisa menangani keluhan yang dirasakan oleh mulutnya si anak ya, terutama pada bagian lidah. Jadi nanti usianya sudah berapa tahun tadi? Mohon maaf dokter Rudi. Sudah usia anak? Tidak dijelaskan sih. Oh, tidak dijelaskan ya. Baik. Selama itu dia ada keluhan gatal,
maka segera mungkin Ibu sudah waktunya kita konsultasikan ya Bu ya. Kami siap Ibu untuk menerima konsultasinya Ibu. Silakan ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sultan Agung karena kami ada tenaga medis bagian spesialis penyakit mulut. Nanti kita bisa bekerja sama untuk bisa menangani keluhan yang dirasakan oleh si anak begitu Ibu. Wow. Sampai sini kayaknya makin seru aja ya Dok ya. Sebelum lanjut mungkin kuis lagi ya. Gitu. Nanti untuk menjawab silahkan tulis saja aku atau saya di kolom chat. Tidak usah perlu menjawab karena nanti dijawabnya langsung dari suara. Gitu. Pertanyaannya adalah kapan gigi susu pada anak pertama kali tumbuh? Kapan gigi susu pertama kali pada anak pertama kali tumbuh? Di usia berapa? Oke, ini sudah ada dari Desi, Bunda Desi Kartikasari. Silakan di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Desi. Jawabannya apa Ibu Desi? Gigi mulai tumbuh itu di usia 6 sampai 12 bulan. Ya. Benar ya Dokter Welly. Ibu Betul. Desi, dari mana Ibu? Dari Pedurungan. Pedurungan. Nanti Semarang. ada panitia ya Bu? Iya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Desi. Ya, makasih, Sehat Dok. selalu. Ya, terima kasih Dok. Kita lanjut lagi Dok, monggo. Ya. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan dari Mas Nihin tadi ya. Bagaimana Dok kalau misalnya gigi anak saya sudah ada gigi berlubang atau karies? Nah, ini adalah waktu atau indikator bahwa anak itu memerlukan perawatan ke dokter gigi. Jadi ayah dan bunda bila sudah menemukan gigi anaknya itu berlubang atau mungkin ada aktivitas anak sering memasukkan jari ke dalam mulut, itu bisa jadi karena ada makanan yang terselip. Nah, makanan yang terselip itu otomatis itu adalah giginya sudah ada lubangnya. Jadi anak itu membutuhkan suplemen tambahan sama seperti ibu-ibu ya pada posyandu di bulan Februari dan Agustus mendapatkan suplemen vitamin A untuk anak. Nah, di kedokteran gigi ini juga ada suplemen tambahan berupa fluoride topikal ya. Jadi kita berikan pemberian fluoride pada permukaan gigi yang hanya bisa diberikan, diaplikasikan di praktek dokter gigi ya. Jadi nanti pada permukaan giginya itu kita bersihkan, lalu kita ulas menggunakan alat ya. Kita ulas permukaan giginya menggunakan fluoride. Jadi tujuan fluoride-nya itu tadi untuk memproteksi gigi agar tidak mudah terjadinya berlubang ya. Jadi kalau pada gambar bawah ya, pada gigi yang sudah ada lubangnya, begitu kita berikan topikal fluoride ya, itu giginya akan lebih mudah kuat. Kalaupun ada yang sudah terlanjur berlubang, maka proses lubang pada giginya itu akan berhenti atau minimal akan menjadi lambat ya, tidak progresif lubangnya begitu. Nah, ini saya akan menginjak ke perawatan anak usia 2-6 tahun. Nah, pada usia 1-3 tahun, bagaimana sih Dok caranya memposisikan gigi anak untuk pembersihannya? Jadi, kita bisa membersihkannya secara ini ya, berdua ya, bisa antara ibu dengan ayah atau ibu dengan pengasuh ya. Jadi posisinya ada lap to lap posisi, artinya lutut ketemu lutut, anak ditidurkan, lalu si pengasuh atau eyangnya memegang bagian kaki dan tangan anak diposisikan tidur, ibu memfiksasi atau memegang kepala si anak, lalu mulai dibersihkan, disikatin, gitu ya. Ini juga bisa diterapkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ibu yang ada masalah dengan anaknya yang cerebral palsy ya, jadi bisa lutut ketemu lutut ya. Nah, tujuannya apa? Agar yang mengikat giginya itu memiliki luas pandang yang cukup.
Ya, agar memiliki luas pandang yang cukup dalam membersihkan mulut si anak ya. Jadi harus dari belakang kanan atas ke depan, belakang kiri atas, lalu lanjut ke bawah begitu. Nah, untuk usia 3-6 tahun ya, anak ini sudah mulai bisa diajak bermain. Jadi ayah dan ibu bisa memperkenalkan aktivitas ini menjadi yang menyenangkan. Jadi kalau bisa aktivitas menyikat gigi ini di depan cermin. Jadi anak itu kalian belajar untuk meniru perilaku bagaimana sih cara memegang sikat yang benar, bagaimana caranya menggosok giginya dengan benar. Jadi kita buat ini menjadi aktivitas yang menyenangkan untuk anak ya. Untuk usia 3-6 tahun ya, tadi ada pertanyaan bagaimana biar tidak bahaya ya penggunaan pasta gigi berfluorid. Jadi ini seukuran kacang polong Ibu. Jadi seukuran kacang polong ya, atau pea size ya, ini sebiji kacang polong gitu ya. Ini sangat penting sekali ayah dan bunda untuk memperhatikan dosis penggunaan pasta gigi berfluorid. Jadi kalau sesuai dosis, insya Allah tidak akan masalah bila tertelan gitu ya. Dan tentu saja untuk berkumur ya, biasanya anak-anak sudah pintar berkumur. Nah, kalau sudah bisa berkumur, tetap kita menggunakan pemilihan air matang ya, ayah dan bunda, karena bisa jadi sisa airnya itu bisa tertelan oleh si anak ya. Nah, untuk pemilihan sikat giginya sudah banyak ya di pasaran, ayah dan bunda, di supermarket juga sudah banyak. Jadi dipilih berdasarkan sikat gigi yang untuk anak-anak ya, yang ujungnya membulat dan sedikit tumpul gitu ya. Nah, ini saya akan jelaskan kenapa sih dok gigi susu pada anak perlu dirawat, kan dia akan digantikan sama gigi pengganti ya. Ayah dan bunda bisa perhatikan ya, di sini ada gambar ronsen ya sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini dia menunjukkan ya, yang bagian atas ini adalah gigi susunya ayah dan bunda ya. Bagian atas ini adalah gigi susu, gigi geraham susu, gigi serinya, gigi taringnya. Nah, yang di bawah ini yang bulat-bulat ini adalah gigi pengganti. Ya, gigi pengganti yang akan menggantikan gigi susu tersebut. Apabila gigi geraham susunya ini bermasalah, ada lubang, lalu bisa menyebabkan gusinya menjadi bengkak. Tentu saja bakteri ini dia akan masuk melalui lubang tersebut dan ini akan mengganggu dari kualitas gigi penggantinya. Oleh karena itu sangat penting sekali gigi susu ini kita rawat. Jadi jangan sampai ayah dan bunda menyepelekan, kan giginya masih bisa ada penggantinya. Ingat ayah dan bunda, pada usia 6 tahun kita ada gigi geraham ya, ada gigi geraham yang besar. Ini dia tidak ada penggantinya ayah dan bunda karena dia hanya tumbuh 1 kali ya. Pada anak usia 6 tahun ini ada gigi geraham yang tidak ada cadangannya. Nah, oleh karena itu pada usia 6 tahun jangan dianggap semua giginya masih gigi susu, karena ada gigi geraham yang tidak punya cadangan yang siap untuk tumbuh di usia 6 tahun. Sehingga ayah dan bunda harus tetap memperhatikan cara anak itu untuk menyikat gigi. Terus juga harus secara rutin untuk periksa ke dokter gigi ya. Ini di sebelah kanan ya, ini ada gambaran yang mungkin bisa terlihat secara real ya. Ini gigi yang di bawahnya ini adalah gigi penggantinya ya. Nah, khusus untuk gigi gerahamnya ini sama sekali tidak ada cadangan. Jadi untuk usia 6 tahun tetap harus kita perhatikan. Sebelum lanjut dokter, ini ya, banyak banget pertanyaan. Dari mulai Novi ini, Novi, Assalamualaikum dok, saya mau tanya. Monggo Mbak Novi bisa di-unmute. Ya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ibu Novi. Ya, ini mau itu ya nunjukin gambarnya anak sekalian boleh? Oh boleh, monggo Ibu Novi. Iya. Nah, ini Bu Novi dari mana Bu? Oh ya, saya dari Semarang. Semarang. Anaknya usia berapa? 2,5 tahun. Oh, 2,5 tahun, iya. Nah, ini mau itu dok, saya tuh belum pernah ke dokter gigi, soalnya
nggak mikir sejauh ini betapa pentingnya dokter gigi dulu sih. Nah, diam dulu aja. Nah, mulai kemarin itu waktu umur 2 tahun giginya itu kayak ketatap tembok atau apa, dan itu patah kecil. Nah, tapi sekarang, lihat giginya Bunda. Dulu, aduh sini sayang. Jadi giginya itu kayak ini loh, geripis. Lama-lama yang patahnya itu bikin hilang giginya. Iya. Gitu. Itu sikat gigi mau sebenarnya. Cara untuk biar nggak bisa nular nggak sih ke gigi-gigi yang lain gitu pertanyaannya? Oh iya, baik. Terima kasih Ibu Novi. Jadi saya jawab pertanyaan, apakah kalau anak gigi depan itu berlubang bisa menular ke gigi yang lainnya? Seperti itu tadi Bu, kalau misalnya pada usia 2 tahun ya, ini yang di gambar saya, pada usia 2 tahun gigi susunya ini di bawahnya ada gigi pengganti Ibu Novi. Kalau misalnya gigi susunya ini dia ada infeksi, yang menularkan infeksinya itu akan diteruskan ke gigi penggantinya itu. Sehingga kalau sudah ada masalah, apalagi sampai giginya tadi ketatap dan patah, itu memang sebaiknya dibawa ibu ke dokter gigi. Jadi untuk meminimalisir agar si infeksi bakterinya ini nggak langsung diteruskan ke gigi di bawahnya. Selain itu kalau misalnya giginya tersebut ternyata menyebabkan gusinya menjadi bengkak, tentu saja infeksinya itu juga akan berpindah ke gigi sebelahnya, begitu. Memang tidak lantas menyebabkan gigi sebelahnya menjadi ikut berlubang, tapi dia akan menyebabkan kerusakan pada gusinya ya, gigi-gigi sebelahnya yang bisa menyebabkan kegoyahan pada giginya, begitu Ibu Novi. Jadi jangan sungkan-sungkan Ibu untuk bisa diperiksakan ke dokter gigi. Mumpung masih 2,5 tahun, sekalian memperkenalkan kepada dokter gigi. Iya, sekalian kenalan dengan dokter giginya. Ya udah aku tanyain mau sih dia ke dokter gigi katanya. Terima kasih Bu Novi. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu Novi. Dari Bunda Arlina Nurhapsari, Dokter Welly mau tanya obat sakit gigi yang aman untuk anak apa ya Dok? Enggak Dok. Iya, terima kasih Bunda. Untuk obat sakit gigi yang aman, jadi kita harus untuk pemilihan obat ya Bunda, kita harus periksakan dulu Bunda ke dokter gigi. Jadi tidak mesti sakit gigi itu harus diobati dengan obat sirup ya. Jadi sakit gigi itu bisa ditangani dengan perawatan kedokteran gigi. Jadi kalau misalnya sakit giginya karena giginya berlubang dan masih bisa kita tangani, maka solusinya adalah lubangnya tersebut ya kita tambal Bunda. Jadi tidak melulu harus senjatanya adalah obat sirup. Begitu. Jadi saya belum berani menjawab karena takutnya ini jadi informasi yang saya takutnya disalahgunakan untuk ayah dan bunda yang lain. Jadi sebaiknya kalau misalnya anak mulai sakit gigi segera dibawa ke dokter gigi. Jadi untuk bisa penanganan treatment yang lebih tepat. Biarkan dokter yang memberikan obat yang tepat gitu ya Dok ya? Iya, betul. Oke, lanjut lagi nih dari Bunda Rini Rukmana. Assalamualaikum Dok, saya izin bertanya. Anak saya usianya sudah 9 bulan, namun belum ada tanda-tanda mau tumbuh gigi. Pertanyaannya bagaimana cara merangsang gigi bayi agar cepat tumbuh ya Dok? Terima kasih Dokter. Ya, terima kasih Ibu. Untuk anak-anak yang usia 9 bulan tentu saja ya sudah masa MPASI ya Bu. Jadi ingat MPASI itu teksturnya harus naik sesuai usia. Jadi tidak harus menunggu giginya masih belum tumbuh nih, teksturnya lunak terus, tidak seperti itu Ibu. Jadi tekstur pada MPASI itu harus meningkat sesuai dengan perkembangan usianya, karena tentu saja itu akan merangsang angka kecukupan gizi yang juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang gigi si anak ya, seperti yang di slide di awal tadi itu ya Bu. Kemudian bagaimana caranya pada usia 9 bulan anak sudah harus finger food ya Ibu. Jadi mulai diberikan potongan buah, lalu anak dibiarkan menggenggam dan untuk finger food ya. Jadi dibiasakan anak untuk menggigit-gigit makanan seperti buah. Dan juga bisa distimulus menggunakan teeter Ibu. Jadi mungkin ada alat teeter ya. Mungkin Bunda, ayah dan Bunda sudah biasa ya melihat di toko perlengkapan baby.
Teether itu dia biasanya dari silikon ya yang bisa digigit. Nah, semakin aktif menggigit itu dia akan merangsang pertumbuhan gigi. Namun apabila sampai usia anak 18 bulan ternyata giginya tidak tumbuh, maka ini sudah waktunya ibu berkonsultasi ke dokter gigi anak. Selanjutnya ada lagi nih dok. Ya. Dari Dwiki Ermawati. Dok, izin bertanya, sejak gigi anak saya tumbuh ada garis warna gigi yang berwarna lebih putih dan akhirnya menjadi mudah untuk berlubang di warna tersebut. Usia saat ini 4 tahun. Saya sempat baca-baca karena kebanyakan fluoride yang tertelan. Apakah begitu, dok? Iya, terima kasih Ibu. Jadi yang seperti tadi saya sebutkan ya pada slide nutrisi ya bagian fluoride, kalau misalnya berlebihan dia akan menjadi motret enamel ya, atau mungkin ada tanda-tanda bintik-bintik kecil pada permukaan giginya. Nah ini biasanya juga terjadi karena asupannya terlalu berlebihan ya, makanya untuk asupan itu harus sesuai dengan takaran. Dan untuk menangani penanganan keluhan gigi lubang pada anak, ini memang sebaiknya segera dibawa ke dokter gigi untuk dilakukan penambalan ibu. Karena kalau misalnya dibiarkan, lubang itu akan semakin laut, akan semakin luas ya ibu ya. Jadi untuk mumpung belum ada keluhan, segera secepat-cepatnya kita rawat untuk kita tambal ibu begitu. Jadi memang ada pengaruhnya ibu terhadap asupan fluoride yang berlebih juga bisa. Cuma harus konsultasi juga ya bu ya. Jadi kita seleksi kasus, eliminasi kira-kira apa sih yang menyebabkan keluhan pada gigi si anak. Ya mungkin itu Dr. Rudi. Pertanyaan selanjutnya nih. Assalamualaikum dokter, saya mau bertanya. Saya sering mendengar rumor di masyarakat soal penggunaan susu formula yang berpengaruh terhadap kesehatan gigi anak, yang katanya ada beberapa merek susu formula yang tidak membuat gigi anak jadi gigis. Apakah benar penggunaan susu formula juga berpengaruh terhadap kesehatan gigi anak? Yang kedua, apakah anak yang lama minum DOT atau botol susu juga berpengaruh terhadap kesehatan gigi anak? Ya, terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama, apakah ada merek khusus susu formula yang tidak menyebabkan gigi berlubang? Saya jawab Ibu dengan tanpa ragu-ragu, nggak ada Ibu. Jadi nggak ada merek susu formula yang tidak menyebabkan gigi berlubang. Jadi sebenarnya untuk penggunaan susu formula itu tidak masalah Ibu. Yang penting adalah pola pembersihan ke gigi anaknya. Jadi mau Ibu memberikan susu ASI atau susu formula, tetap sama-sama bisa menyebabkan gigi berlubang apabila Bunda tidak rajin membersihkan gigi dan mulut anaknya. Begitu. Terus yang pertanyaan kedua apa dok? Mohon maaf. Apakah anak yang lama minum DOT atau botol susu juga berpengaruh terhadap kesehatan gigi anak? Ya, baik. Terima kasih. Nah, untuk penggunaan botol DOT ini, selama ayah dan bunda anak itu selesai ngedot, selama itu rajin dibersihkan, itu tidak akan menyebabkan masalah. Hanya saja yang paling banyak di lapangan ya, penggunaan botol DOT itu harus sering-sering dibersihkan ayah dan bunda, terutama pada nipelnya ya, pada dotnya itu. Karena itu bisa menjadi tempat berkumpulnya bakteri dan bisa menjadi sumber jamur. Dan yang kedua, jangan sampai anak itu meminum susu menggunakan DOT sampai tertidur ya. Kalau bisa begitu tidur, DOT-nya dilepas, lalu ayah dan bunda bersihkan gigi dan mulutnya seperti yang tadi saya ajarkan, menggunakan kasa steril, diberikan air hangat, tidak sampai 2 menit ayah dan bunda. Pokoknya sampai sisa-sisa susunya yang menempel itu sampai bersih. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi untuk penggunaan botol DOT itu sebenarnya bisa saja tidak menyebabkan gigi berlubang asalkan ayah dan bunda cermat dalam pola pembersihan. Dan untuk penggunaannya jangan terlalu lama ya ayah dan bunda untuk penggunaan botol DOT, karena kalau terlalu lama otomatis dia akan menyebabkan perubahan dari lengkung gigi ya. Karena yang namanya ngedot itu kan anak mencucu ya, jadi ada kontraksi otot ya pada mulutnya.
Otomatis kalau terlalu lama, mungkin di atas 3 tahun masih ngedot, itu tentu saja akan menyebabkan perubahan pada langsung gigi si anak begitu. Jadi yang saya sarankan, satu, dibatasi penggunaan durasi botol dotnya. Yang kedua, begitu anak tertidur harus segera cepat-cepat dibersihkan begitu. Di umur berapa dokter kita harus mengajarkan pada anak untuk lepas dari dot, mulai usia berapa? Sebenarnya pada usia 1 tahun ya, sebenarnya itu sudah harus kita ajarkan anak untuk bisa minum di gelas, Dr. Rudi. Nah, biasanya penggunaan dot ini banyak digunakan oleh orang tua itu karena anak kan masih ada fase menghisapnya ya, secara naluri dia pengen menghisap gitu. Sebenarnya tidak masalah, yang penting rajin dibersihkan saja. Nah, untuk batasnya adalah jangan sampai di atas 3 tahun masih ngedot gitu, karena otomatis itu sudah melewati nutritive sucking ya. Nutritive sucking itu sebenarnya optimalnya sampai usia 2 tahun saja. Makanya ada fase penyapihan, harusnya usia 2 tahun itu sudah tidak nenen lagi gitu, atau mungkin sudah tidak minum susu pakai botol, pakai dot, jadi harus diganti menggunakan gelas gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ruth Anjang Sana. Halo dok, saya izin bertanya, sebaiknya sikat gigi itu berapa kali sehari ya dok? Apakah baik setiap selesai makan langsung sikat gigi? Dan sebaiknya sikat gigi ini waktunya berapa lama supaya memaksimalkan menghilangkan sisa makanan? Sepertinya ini ada di slide dokter selanjutnya ya? Iya. Jawabannya. Oke, nanti disimak aja Ibu Ruth Anjang Sana untuk jawabannya. Yang pertanyaan selanjutnya ini ada dari yang sama, dari Ibu Ruth. Halo dok, saya izin bertanya, kadang kan anak-anak sukanya mau cepet-cepetan sikat gigi. Apakah lebih baik kita yang mensikatkan giginya dok? Dan untuk obat kumur, apakah anak-anak boleh melakukan kumur-kumur dengan obat kumur? Iya. Dokter. Itu ada di slide saya selanjutnya, nanti mohon izin saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya. Jadi Bu Ruth, nanti ini jawabannya ada di slide selanjutnya. Silakan Dr. Willy dilanjut dulu. Mohon maaf, ya, terima kasih. Mengingatkan waktunya 1,5 jam lagi ya. Oh iya. 1,5 jam lagi masih lama Mas Mimin. Kira ini 5 menit lagi. Sangat seru ini. Iya, baik, terima kasih Mas Mimin. Nah, ini saya menginjak ke perawatan anak ya, usia 6 sampai 12 tahun ya. Di slide saya kenapa ada polisinya ya? Polisinya adalah sikat gigi dan korbannya adalah gigi ya. Jadi ini sangat perlu masa krusial terjadinya masalah pada gigi mulut anak ya. Jadi untuk membersihkan gigi mulut anak itu kapan dok? Jadi membersihkannya 2 kali sehari, pagi setelah makan sama malam sebelum tidur. Terus bagaimana dok kalau misalnya anak saya makan siang, apakah harus sikat gigi? Lebih bagus ibu kalau misalnya anak bisa setelah makan siang untuk sikat gigi. Kalau misalnya anak di sekolah dan tidak bawa sikat gigi, kita bisa melakukan instruksi anak untuk berkumur-kumur. Jadi mengusahakan agar sisa makanan yang terjebak di mulut itu bisa hilang. Dan tetap menggunakan pasta gigi berfluorid. Jadi saya tekankan lagi ya, tetap menggunakan pasta gigi berfluorid, hanya saja untuk usia ini sudah usia regular size. Apa itu dok regular size? Jadi sesuai gambar ya, regular size itu pasta giginya itu sepanjang bulu sikat. Tapi sikat gigi yang digunakan adalah masih sikat gigi anak-anak, belum sikat gigi dewasa, begitu ya. Untuk anak usia 6 sampai 12 tahun ya. Jadi masih menggunakan sikat gigi sesuai untuk anak-anak gitu. Dan di usia ini anak masih di bawah tanggung jawab orang tuanya terhadap kebersihan gigi dan mulut. Jadi orang tua itu harus memantau proses pembersihan menggunakan sikat. Memang pada usia ini anak sudah bisa ya menggenggam sikat gigi, sudah bisa sikat gigi, tapi harus tetap dipantau ayah dan bunda. Barangkali seperti itu tadi, anaknya cepet-cepetan pengen segera selesai sikat gigi. Nah, kalau cepet-cepetan biasanya yang bersih cuma gigi depan, gigi belakangnya belum bersih itu anak ibu ya. Jadi kadang ada pasien yang menanyakan, anak saya tuh rajin sikat gigi dok, tapi kok giginya berlubang terus. Nah ini harus dievaluasi karena proses
pembersihan sikat giginya ini sampai anak usia 8 tahun ini masih harus di bawah pengawasan orang tua. Ya, minimal sampai anak usia 8 tahun, ayah dan bunda. Jadi harus tetap diawasin, dipantau apakah benar cara pembersihan sikat gigi si anak sudah tepat apa belum. Dan di usia ini juga anak sudah bisa diperkenalkan menggunakan benang gigi ya, karena biasanya kalau usia 6-12 tahun juga semakin besar giginya juga sudah mulai berganti ke gigi pengganti ya. Dan ini juga harus kontrol rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Nah, di usia 6 tahun yang seperti saya katakan tadi yang ada gambar ronsen itu, ini sudah muncul nih gigi geraham yang tidak ada cadangannya. Gigi geraham yang tidak ada cadangannya ini kan sudah gigi permanen ayah dan bunda. Nah, dia itu memiliki permukaan yang bertekstur dan beralur yang dalam. Nah, untuk bisa mencegah terjadinya gigi berlubang, karena biasanya pada gigi geraham yang beralur dalam ini kan lebih mudah ya terselip makanan ya, sisa makanan mudah terjebak di situ. Bahkan dengan bulu sikat pun juga tidak bisa menjangkau. Contohnya pada gambar ini ya, menggunakan bulu sikat pun juga tidak bisa menjangkau pada bagian alur yang dalam pada permukaan gigi geraham ini. Maka bagaimana dok biar gigi anak saya tidak mudah berlubang? Jadi perlu perawatan lagi ke dokter gigi ibu ya, namanya Visusilen ya. Visusilen itu kita berikan bahan tambal ya, dia hanya untuk surface protection, jadi melapisi permukaan giginya agar lebih mudah dibersihkan dengan menggunakan bulu sikat gitu ya. Jadi biar tidak ada lubang di gigi geraham tersebut. Nah, pengguna Visusilen ini ayah dan bunda, dia itu karena dia hanya melekat di permukaan luar saja, masih memungkinkan lepas ya. Bisa terjadi lepasnya 4 bulan, 6 bulan, makanya ini perlu pengulangan. Oleh karena itu kita ada anjuran kenapa harus 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk mengevaluasi apakah tambalannya tersebut sudah terlepas atau masih bagus. Kalaupun dia masih bagus, maka terus kita pantau berikutnya, begitu ya ayah dan bunda. Nah, jadi tadi yang saya bilang di usia ini sudah harus menggunakan benang gigi ya. Jadi dari usia 6-12 tahun ini sudah menggunakan benang gigi, apalagi untuk ayah dan bunda yang sudah dewasa ya, kita harus menggunakan benang gigi. Gimana dok cara mendapatkannya? Sudah banyak ayah dan bunda ya, di supermarket sudah banyak menjual benang gigi ya. Caranya diambil ya mungkin sekitar 20 cm sampai 30 cm, lalu dililitkan ke jari tengah seperti gambar nomor 1. Lalu pada gambar nomor 2 diperpendek ya, jadi dijepit menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Lalu mulai dimasukkan ke sela-sela gigi. Jadi tujuan benang gigi ini untuk membersihkan sisa makanan yang mudah terjebak pada sela-sela gigi. Biasanya kalau ayah bunda kan lebih favoritnya menggunakan tusuk gigi ya. Hanya saja kalau penggunaan tusuk gigi itu, satu tidak bisa membersihkan benar-benar sampai ke sela-sela gigi. Yang kedua dia bisa mengiritasi pada permukaan gusi begitu. Jadi lebih aman kalau misalnya ayah dan bunda menggunakan benang gigi. Begitu benang giginya bisa masuk ke sela-sela gigi, lalu digerakkan ke kanan dan ke kiri benang giginya tersebut, lalu ditarik ke atas ya, ke atas untuk gigi bawah, lalu ditarik ke bawah untuk gigi atas ya, seperti gambar seperti ini. Nah ini sangat optimal ayah dan bunda. Jadi kalau misalnya ayah dan bunda sudah merasa sikat giginya sudah betul, juga 2 kali sehari pakai pasta gigi, kok masih bau mulut, nah ini barangkali masih ada sisa-sisa makanan yang terjebak di sela-sela gigi, yang hanya bisa dibersihkan menggunakan benang gigi, begitu. Nah ini sebelum saya ke perawatan anak usia 12 tahun ke atas, mungkin ada pertanyaan lagi, Dr. Ruby? Ya, monggo. Sebelum dilanjut, kalau untuk yang pertanyaan dari Ibu Ruth Anjang sana, sudah terjawab semua ya dok ya? Kalau yang cepet-cepetan gitu gimana dok? Sikat giginya cepet-cepetan? Iya, kalau cepat-cepatan itu biasanya anak ini ya, mulai merasa tidak asik ya untuk kegiatan sikat giginya ya. Jadi bagaimana sih biar itu menyenangkan? Satu, saat belanja sikat gigi dan pasta gigi, biarkan anak itu yang memutuskan ayah dan bunda. Jadi dia lebih suka pasta gigi yang rasa apa,
sikat giginya yang warna apa, model apa. Jadi biarkan anak itu yang memutuskan. Jadi kan biasanya anak sudah mulai menyukai sesuatu ya, dia favoritnya ke warna apa, model apa. Lalu yang kedua, kita buat itu menjadi menyenangkan. Bagaimana? Ya di depan cermin, mungkin bisa disetel lagu yang dia sukai gitu ya. Jadi sambil kita cerita, sambil kita bantu anak itu untuk menyikat gigi. Ataupun kalau anak menolak untuk disikatkan, kita benar-benar harus awasi betul itu, nak, yang bagian belakang masih kurang. Jadi sebagai polisi, makanya tadi di slide saya itu pas sikat gigi itu sebagai polisi ya. Jadi polisi apakah giginya itu sudah benar-benar bersih, optimal apa tidak gitu. Jadi memang harus 2 kali sehari ya, Dok? Iya, betul Dokter Rudi. Sarapan dan sebelum tidur itu yang wajib, karena biasanya kan kita pas mandi aja ya, pagi dan sore yang terlewat gitu. Nah, sebenarnya bukan seperti itu, yang penting itu malam. Nah, kalau misalnya cepet-cepetan ini ya sudah mempunyai sifat apa tadi, Dok? Bosan ya? Iya, berarti dia sudah mulai bosan ya. Monggo ayah bunda yang mau bertanya sebelum lanjut bisa di-chat ke kolom chat. Oh iya, kalau obat kumur bagaimana, Dok? Oh iya, di usia 6-12 tahun sudah boleh Ibu menggunakan obat kumur. Hanya saja ingat, tidak menggunakan obat kumur yang mengandung alkohol, Ayah dan Ibu ya. Kenapa? Karena kalau penggunaan yang mengandung alkohol itu akan menyebabkan mukosa mulutnya itu menjadi kering dan sehingga menjadi lebih mudah iritasi. Jadi kalau misalnya mau menggunakan obat kumur, bisa menggunakan pemilihan yang tidak mengandung alkohol. Hanya saja untuk penggunaan obat kumur ini harus berdasarkan advice atau anjuran dari dokter gigi ya, ayah dan bunda. Artinya tidak bisa penggunaannya secara jangka panjang. Begitu. Penggunaannya itu setelah sikat gigi, Dok, atau setelah makan? Kalau untuk obat kumur? Kalau untuk obat kumur bisa setelah makan ataupun setelah sikat gigi, Dokter Rudi. Jadi biasanya kalau misalnya anak di sekolah ya, biasanya siang kan nggak ini ya. Kalau misalnya dia sulit untuk bawa sikat gigi di sekolah, dia bisa alternatifnya bisa menggunakan kumur air hangat atau bisa menggunakan obat kumur tersebut. Hanya saja harus di bawah anjuran dokter gitu ya. Jadi jangan sampai menjadi jangka panjang. Jadi alternatifnya setelah setiap habis makan itu kumur-kumur air putih begitu aja. Iya, minimal kumur-kumur dengan air putih. Betul. Oke, Dok, monggo dilanjut dulu, sepertinya belum ada. Oke, terima kasih Dokter Rudi. Ini sudah menginjak ke slide terakhir ya. Ini perawatan anak usia 12 tahun ke atas. Nah, di usia 12 tahun ke atas biasanya anak sudah mulai ini ya, ada yang sudah akil balik, ada yang belum akil balik ya. Jadi ini sudah masa transisi biasanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kebanyakan sudah mulai ada masalah pada gusinya juga, ayah dan bunda ya, terutama gusinya lebih mudah radang. Nah, peradangan pada gusi ini bisa disebabkan karena sisa makanan yang terjebak di permukaan gigi, atau bisa karena hormonal yang tadi saya bilang akil balik tadi itu ya, karena mungkin kalau pada anak perempuan biasanya karena menstruasi ya, itu juga bisa menyebabkan gusinya menjadi radang. Nah, bagaimana Dok untuk usia 12 tahun ke atas pembersihannya seperti apa? Seperti tadi sikat gigi 2 kali sehari pakai pasta gigi berkoret dengan ukuran sikat gigi yang sudah sikat gigi dewasa, karena kan giginya sudah gigi tetap semua ya, bukan gigi kuku lagi. Lalu juga bisa kita gunakan benang gigi ya, kalau mau optimal lagi rutin ke dokter gigi selama 6 bulan sekali. Begitu Dokter Rudi. Mungkin itu slide terakhir saya. Terima kasih. Monggo ayah bunda kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya dong. Oke, silahkan. Siapa ini? Bunda Desi. Bunda Desi. Monggo, Bunda. Iya. Gini, anak saya kan, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Anak saya usia kurang lebih 5 tahun, hampir 6 tahun. Itu gigi depannya itu kan agak renggang gitu ya, Dok. Itu sebenarnya nanti bisa nggak tumbuhnya nanti semisal itu apakah nanti akan patah
atau nanti akan bisa tumbuh lagi dengan cantik, dalam arti enggak renggang, karena mungkin dulu juga ngedot pakai susu ya, takutnya kan itu juga terkikis karena air susu juga atau gimana saya kurang tahu. Lah itu apakah bisa tumbuh atau memang patah dulu atau gimana, Dok? Gitu Ya. Dok pertanyaannya. Terima kasih Bunda Desi. Bunda Desi dari mana Bunda? Dari Semarang. Oh, dari Pegunungan. Semarang. Baik. Ya. Terima kasih Bunda Desi. Untuk anak yang usia 6 tahun, memang kalau pada periode gigi susu Bunda, itu memang jarak gigi pada anak itu renggang-renggang Bunda. Kenapa renggang-renggang? Karena tujuannya gigi penggantinya itu ukurannya lebih besar daripada gigi susu. Jadi memang susunan giginya renggang-renggang. Karena begitu gigi penggantinya tumbuh, biar ruangnya cukup Bunda. Nah, hanya saja untuk permasalahan pada anak, kita harus lihat dulu renggangnya ini apakah renggang karena memang normal semestinya atau karena diakibatkan penggunaan DOP. Jadi mungkin saya harus lihat dulu Bunda. Jadi harus lihat renggang kasusnya di sini ini. Misal saya lihat kan bisa nggak Dok? Oh, sebentar. Monggo Bunda Desi. Coba silakan. lihat giginya. Ini Dok, I aja dulu deh. Itu Dok. Oh iya. Kelihatan gak Dok? Itu yang di gigi depannya itu agak renggang gitu. Maksudnya saya takutnya itu memang gitu terus atau nanti akan bisa tumbuh bagus gitu Masnya, atau patah dulu atau bagaimana gitu Dok. Iya. Jadi tadi kalau saya lihat ya renggangnya masih normal Bunda Desi. Cuma saya kan belum lihat ya perlekatan pada frenulum. Jadi biasanya kalau kita bisa mencucu itu kan ada otot ya Bunda, namanya tuh frenulum. Jadi kalau misalnya Bunda tarik bibir itu ada kayak tali ya, jadi otot itu. Nah, kadang ada pelekatan pada frenulum itu yang melekatnya cukup tinggi yang bisa menyebabkan renggang pada gigi. Jadi memang harus kita periksa dulu Bunda. Jadi harus dilihat secara langsung oleh dokter giginya gitu. Tapi kalau untuk renggangnya tadi sepintas sih masih normal sih Bunda. Itu nanti akan digantikan sama gigi penggantinya. Begitu. Nanti akan patah atau gimana ya Dok? Nanti kalau misalnya giginya itu tidak ada infeksi Bunda, itu akan didorong sama gigi penggantinya. Jadi otomatis giginya akan goyang sendiri. Oh gitu. Kalau tidak patah mungkin langsung bisa digantikan dengan penggantinya gitu Masnya ya. Betul, iya. Gitu, okay. Ya terima kasih Dok. Iya. Untuk jawabannya ya. Terima kasih. Oke, Dokter Welly, saya mau tanya nih. Iya. Jadi banyak anak-anak yang takut ya ke dokter gigi. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk menanamkan atau mungkin ada nggak kata-kata yang dilarang gitu untuk menyebutkan yang secara tidak langsung agar anak itu tidak takut ke dokter gigi? Karena kan anak-anak itu kadang mindsetnya dokter gigi itu menakutkan. Entah itu tahu dari mana gitu. Padahal mereka sendiri belum pernah ke dokter gigi. Nah itu kita sebagai orang tua tuh harus bagaimana untuk sebelum membawa ke anak, atau ada kata-kata apa gitu yang dilarang atau bagaimana, Dok? Ya, terima kasih Dokter Rudi, pertanyaannya sangat bagus ya, mewakili mungkin permasalahan yang banyak dialami oleh ayah dan bunda. Jadi ayah dan bunda, yang pertama jangan gunakan dokter itu menjadi senjata untuk menakutkan anak-anak ya Bunda. Jangankan ke dokter gigi, mungkin anak kalau secara rutin imunisasi ya sudah jerit-jerit duluan di ruang tunggu ya Bunda, karena mungkin dia sudah terbiasa melihat itu akan menyebabkan sakit dan dia bikin takut begitu ya. Jadi yang pertama ayah dan bunda tolong ditanamkan bahwa ke dokter itu tidak melulu selalu menyebabkan dia menangis begitu ya, jangan menjadikan senjata. Kalau misalnya nggak mau sikat gigi, giginya dicabut sama dokter gigi begitu. Itu akan membuat stigma negatif pada si anak. Terus yang itu tadi, perkenalkan anak secara dini ya. Jadi jangan nunggu ada masalah dulu pada gigi mulut anak, baru ke dokter gigi. Justru lebih bagus, tidak ada masalah, kita kenalkan ke dokter gigi. Itu justru lebih membuat anak itu menjadi lebih nyaman, karena dia merasa, oh aku nggak ada masalah gitu ya. Jadi dia akan merasa tenang dulu selama perjalanan ya, perjalanan ke rumah sakit, perjalanan ke klinik begitu. Jadi semakin dini ayah dan bunda memperkenalkan anak ke dokter gigi, maka akan semakin bagus ke depannya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya nanti
pun pada kunjungan pertama, kedua, ketiga, anak masih cranky, masih rewel, masih nangis, jangan dipaksa ayah dan bunda. Jadi biarkan dulu si anaknya tenang, dia adaptasi dengan lingkungan praktek, dia harus berkenalan dulu dengan dokternya. Jadi berikan kesempatan dokter itu untuk melakukan pendekatan ya. Jadi biasanya nanti dokter rada pinter-pinter kok dok, ayah dan bunda untuk bisa menangani biar anak ini tidak rewel gitu ya. Saya yakin teman-teman sejawat itu pada jago-jago untuk merayu anak-anak ya. Yang penting selama perjalanan ayah dan bunda tidak memberikan intervensi yang terlalu berlebihan pada si anak, karena biasanya anak punya rasa cemas ya. Dia kan masih merasa lingkungan yang paling nyaman itu adalah keluarganya. Begitu dia keluar dari rumah, ketemu di lingkungan rumah sakit, pasti dia ada rasa takut dan itu wajar. Begitu. Oke, berarti kayak penggunaan nanti disuntik dokter, nanti dicabut dokter gitu, tidak boleh ya, tidak dianjurkan. Iya, karena jangan ditanamkan. Karena kayaknya kalau misalnya ketika anak itu butuh penanganan segera, darurat, misal sakit gigi atau gusinya bengkak ya dok ya, sudah dapat mindset yang buruk, dokter gigi yang mau menolong itu akan susah gitu untuk menangani anak tersebut gitu. Jadi untuk kasus ini berarti peran orang tua juga sangat penting untuk membangun mindset bahwa dokter gigi itu tidak menakutkan gitu ya dok ya. Iya betul dokter Rudi. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Mungkin kalau proteksi selain gosok gigi sendiri dok, menyikat gigi sendiri, proteksi yang bisa dilakukan sebagai dokter gigi kepada anak-anak yang datang itu untuk memperkenalkan, misalnya mau konsultasi nih dok, mau konsultasi, nah bagaimana tuh biasanya dokter gigi di praktek itu gimana dok untuk anak yang pertama kali datang? Iya, untuk anak yang pertama kali baru ke dokter gigi, biasanya kita tidak melakukan penanganan yang secara rumit ya ayah dan bunda. Jadi kalau misalnya datang dengan keluhan giginya berlubang besar, tentu saja kita harus memperkenalkan dulu kepada anak ya. Jadi ayah dan bunda tidak usah terburu-buru loh dok, yang bermasalah gigi yang geraham bawah kok yang ditangani yang depan dulu gitu ya. Jadi kita ada kiat-kiat tertentu ya dari dokter gigi, bagaimana caranya biar si anak itu nyaman dulu, kan namanya perkenalan ya, biar anak itu kenalan dulu sama prosedur kedokteran gigi. Otomatis dokter gigi itu akan memilih gigi mana yang bisa ditangani secara cepat. Maksudnya cepat itu penanganannya tidak rumit gitu ya. Jadi biarkan ayah dan bunda itu harus trust dulu, harus percaya. Jadi kalau di ilmu kedokteran gigi itu ada pediatric triangle. Jadi kita butuh kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan dokter gigi, dan kerjasama dengan anak. Jadi 3 komponen ini harus saling komitmen. Bagaimana caranya biar nanti ke depannya gigi anak ini bisa terkoreksi dengan baik. Caranya bagaimana? Jadi orang tua jangan sampai menekankan egonya, yang dikeluhkan itu harus ditangani pada saat itu tidak ya. Jadi harus ada rasa percaya dulu dari orang tua kepada dokter gigi. Orang tua juga harus percaya kepada anak. Kadang anak merasa takut, merasa sakit itu tidak melulu karena dia manja, karena mungkin memang dia ada rasa takut, dia memang ada rasa sakit yang mungkin tidak dirasakan oleh orang tua. Jadi orang tua harus percaya pada dokter dan percaya pada anaknya. Begitu. Atau mungkin bisa diajak ya dok, kalau misalnya orang tuanya check up gigi gitu ke dokter gigi, anaknya bisa diajak untuk diperkenalkan. Iya, itu bisa juga ayah dan bunda. Dok Rudi, tadi ada yang raise hand ya? Oh iya. Dari mana ya? Bunda Betty ya? Bunda Betty Afirna. Monggo Bunda Betty Afirna bisa ini kalau kita mau ini ya. Baik dok, mau bertanya dokter Welly. Oh iya, monggo Bunda Betty. Dokter, mau bertanya, anak saya 4 tahun itu udah ada white spot di giginya dok. Untuk penanganannya agar tidak terjadi lubang yang lebih besar gimana ya dok? Ya, Bunda Betty dari mana Bunda? Saya dari Semarang dok. Ya, terima kasih Bunda Betty. Jadi kalau misalnya sudah muncul ada gigi berlubang pada anak, yang pertama yaitu tadi Bunda,
untuk bisa menangani biar lubangnya tidak terlalu luas, sebenarnya kita ada guna perawatan namanya topical fluoride, Bunda. Jadi kita lakukan pengolesan fluoride pada permukaan giginya, itu tujuannya untuk mencegah biar gigi berlubangnya itu tidak semakin progresif meluas. Tapi hanya bisa dilakukan perawatan di dokter gigi, Bunda. Untuk penanganan di rumah, jadi tetap yang itu tadi, anak Bunda kan masih usia 4 tahun, jadi untuk proses pembersihan gigi mulutnya selama di rumah harus selalu diawasin, Bunda. Dan yang kedua, untuk tadi sugar clock ya, jadi kita lakukan aturan makan, jadi harus kita atur porsi penggunaan gula. Kalau misalnya anaknya dari Bunda Betty itu suka makan, bagus, tapi harus kita awasi juga untuk cemilan yang manis-manisnya itu kita ganti dengan menggunakan buah. Jadi yang Bunda bisa lakukan selama di rumah, satu, diawasi penggunaan pola makannya, terutama kandungan gulanya, Bunda dibatasi betul. Terus yang kedua, untuk proses penyikatan giginya juga masih harus diawasi dan lebih baik menggunakan pasta gigi berfluoride. Kalau misalnya Bunda selama ini belum menggunakan pasta gigi berfluoride, bisa berubah ya, berganti haluan dengan pasta gigi berfluoride, karena fluoride-nya itu juga bisa efeknya sebenarnya sama. Jadi untuk mengurangi perkembangan gigi berlubang yang lebih parah. Dan yang ketiga, lebih baik lagi dibawa Bunda ke dokter gigi ya. Begitu, Bunda Betty. Baik dok, terima kasih dokter. Iya, terima kasih Bunda. Jadi, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu sekalian, monggo yang belum mengisi absensi, yang baru bergabung bisa mengisi absensi dan langsung menanyakan apa yang ingin ditanya. Sepertinya kok belum ada ya. Apa kita kuis? Kita kuis dulu. Kuis dok. Saya juga mau hadiahnya. Kita kuis lagi ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Nanti kalau ingin menjawab langsung ketik saya atau aku aja di kolom chat. Jadi tidak usah jawabannya, karena nanti jawabannya akan ngomong langsung aja di unmute itu. Pertanyaan yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk sikat gigi? Monggo yang ingin menjawab bisa langsung chat di kolom chat. Kapan waktu yang tepat untuk sikat gigi? Chatnya disable. Mohon maaf, chatnya tidak bisa disable. Oh iya. Ya monggo panitia. Monggo bisa di-chat. Ini yang pertama masuk di saya ada Layung, Bunda Layung Mardila. Baik dokter, izin menjawab. Iya, monggo Bunda Layung. Untuk waktu sikat gigi yang tepat itu yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Oke. Benar ya Dokter Welia. Ini dari mana? Dari Brebes, Dok. Oh, selamat datang. Terima kasih Bunda Layung jauh-jauh sudah mengikuti acara. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Tolong panitia nanti dihubungi ya. Baik, Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya suka banget kalau kuis ini. Kalau kuis langsung banyak banget ya. Semangat banget kalau kuis ya dok ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Sebentar saya batasi dulu. Ya, selanjutnya. Mungkin bisa sembari menjawab kuis, bisa ini disambil nanya-nanya gitu juga bisa. Ya, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ya, kita kuis lagi. Apa fungsi fluoride? Apa fungsi fluoride? Bisa dituliskan di chat dulu.
Oke, Bunda Novi silahkan. Yang pertama ini kebaca. Ya, fungsi fluoride melindungi gigi anak, apalagi yang sudah rusak, berlubang atau karies, itu bisa meminimalisir lebih berlubang dan meminimalisir kroposnya lagi. Ya, tepat Bunda Novi. Bunda Novi dari mana, Bunda? Dari Semarang yang tadi mau ke dokter gigi. Oh iya. Luar biasa. Monggo Bunda, kami tunggu ya Bunda kehadirannya. Siap. Nanti Bunda Novi akan dihubungi oleh panitia ya. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan dari Ainunisa Afikah. Assalamualaikum Dr. Welly. Dr. Welly, saya ingin bertanya, adik saya usia 11 tahun, gusinya berwarna kehitaman. Itu dikarenakan apa nggih, Dok? Kalau sudah seperti itu, apakah ada perawatannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Jadi untuk adik yang mengalami ini ya, perubahan warna pada gusi, itu bisa banyak faktor Bunda. Jadi ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Sebenarnya ini ilmunya Dr. Rudi nih Bunda, kalau masalah gusi. Nanti kita bisa eliminasi beberapa faktor Bunda, cuma harus kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kira-kira penyebabnya apa, dan untuk bisa menangani biar gusinya bisa kembali normal ya, jadi ke warna merah seperti pada normalnya, itu nanti bisa kita lakukan penanganan, namanya itu apa ya Dr. Rudi? Bleaching gigi ya. Ya, itu nanti monggo dibawa saja adiknya yang usia 11 tahun untuk dibawa periksa. Jadi nanti harus kita lakukan beberapa eliminasi faktor penyebabnya apa gitu ya. Jadi nanti harus kita lihat kira-kira perawatan yang tepat untuk Ananda seperti apa gitu. Ya, dicari tahu dulu. Saya tambahkan ya, Dok. Dr. Rudi. Ya, dicari tahu dulu untuk penyebabnya. Karena warna kehitaman itu apakah dari awal memang sudah hitam atau waktu dewasa ini baru berubah warna gitu. Nanti kalau untuk tindakannya sendiri bisa dilakukan depigmentasi gusi untuk kembali merah. Tapi kalau memang tidak mengganggu dan memang itu karena faktor keturunan, saya rasa tidak masalah gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Dok, anak saya dari Bunda Durja Asyana. Dok, anak saya 6 tahun masih ngedot dan giginya agak maju. Kira-kira solusinya gimana ya, Dok? Ya, terima kasih Bunda Dorce. Jadi untuk anak yang masih ngedot ya di usia 6 tahun dan giginya maju, yang pertama adalah hentikan dulu Bunda untuk ngedotnya ya. Terus bisa mulai dilatih pemilihan menggunakan gelas ya Bunda. Terus untuk yang gigi maju itu nanti kita bisa melakukan perawatan Bunda, jadi nanti bisa kita rapikan, hanya saja kita ada pemeriksaan yang harus kita lakukan ya. Beberapa pemeriksaan ini tentu baru bisa kita lakukan di dokter gigi Bunda, jadi nanti itu bisa dirapikan selama aktivitas mengedotnya ini sudah dihentikan. Jadi kalau misalnya sudah kita rawat tapi anak masih ngedot, itu nanti bisa kembali lagi Bunda untuk masalah gigi yang menonjol seperti itu. Jadi harus dilepas dulu dotnya. Jadi memang penggunaan dot yang terlalu lama, apalagi hingga bertahun-tahun itu sangat mempengaruhi kondisi ya gigi dan betul. Mau itu dari berlubang atau posisi dari giginya sendiri. Gitu Bunda. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Arif Reisan. Izin tanya Dok, anak saya punya beberapa gigi gingsul dan sudah ada yang lepas. Apakah ini normal dan sampai kapan akan tumbuh gigi gingsul? Iya, boleh tahu umur berapa ya, Pak Bunda Arif? Dona? Ini siapa? Arif Reisan. Oh, 12 tahun. 12 tahun gimana Dok? Iya, usia 12 tahun. Maaf, ini giginya ada yang sudah
lepas ya. Ya sudah gigi permanen sudah dok. Iya. Tapi kondisinya gingsul begitu. Baik. Nah, ini beberapa gigi gingsul ini, Ayah, ini bisa disebabkan satu, bisa karena gigi sulungnya masih ada, tapi gigi penggantinya sudah tumbuh duluan, atau mungkin memang karena posisi giginya itu tumbuh gingsul karena tidak cukup ruang. Nah, yang seperti ini kita harus lihat dulu ya. Jadi kita harus periksa dulu kira-kira penyebab gingsulnya itu apa. Apakah karena gigi susunya masih ada di lengkungnya itu, atau karena gingsulnya karena tidak cukup ruang sehingga giginya offset ya, jadi lewat dari lengkung yang semestinya. Jadi ini kita harus periksa dulu Pak. Gitu. Untuk penanganannya tentu kita harus lihat dulu kondisinya seperti apa. Sama-sama Pak. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Dona. Pagi dok, izin bertanya, penggunaan produk, ini menyebutkan nama produk obat kumur, benar-benar efektif tidak ya untuk gigi, dan setiap produk biasanya ada takaran penggunaannya. Apa dokter setuju kalau takaran pemakaiannya seimbang atau kata lainnya tidak berlebihan atau kurang juga dok? Jadi intinya untuk penggunaan obat kumur produk tersebut itu apakah aman ya kalau sesuai takaran gitu? Iya, terima kasih Bunda Dona. Jadi untuk tadi ya penggunaan obat kumur itu harus atas advice ya, atas saran dari dokter giginya. Tentu saja yang saya sarankan adalah obat kumur yang tidak mengandung alkohol Bunda. Jadi selama ada pemilihan obat kumur yang tidak mengandung alkohol, maka Bunda bisa berikan itu, tapi atas persetujuan dan rekomendasi dari dokternya. Untuk berapa takarannya itu juga kita sesuaikan Bunda. Jadi monggo bisa dibawa untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Karena untuk penggunaan obat kumur tentu saja harus ada ininya ya Bunda, masalahnya apa dulu gitu ya. Kalau misalnya dia tidak ada masalah, saya rasa jangan sampai itu digunakan jangka panjang Bunda. Cukup kumur pakai air putih aja ya dok ya tadi. Iya, atau bisa pakai air garam hangat Bunda. Jadi air garam hangat ini juga dia bisa untuk sebagai antibakteri yang bisa Bunda dapatkan di rumah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Bunda Tri Wulandari. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, anak saya usia 20 bulan, tetapi susah buat gosok gigi, maunya gosok gigi sendiri. Bagaimana ya dokter solusinya supaya anak mau dibantu gosok gigi? Iya, terima kasih Bunda Ratri. Ya, 20 bulan itu masa eksplorasi ya. Anak itu masih suka meraih ya, kira-kira apa sih ini gitu ya. Dia pengen masuk ke rongga mulutnya. Nah, bagaimana caranya biar Bunda berhasil dalam menggosok gigi anaknya? Caranya seperti itu tadi Bunda, jadi bisa left to left posisi ya, jadi Bunda bisa kerjasama dengan pengasuh atau mungkin eyangnya atau dengan ayah. Jadi anak ditidurkan, bisa pengasuhnya yang megang kaki dan tangan, Bunda yang memegang area kepala ya. Memang mungkin awalnya akan ada penolakan Bunda, tapi lebih baik kita biasakan sejak dini. Jadi kalau penolakan itu wajar, biasa Bunda. Apabila anak memberontak mungkin bisa dibantu dengan dibedong Bunda. Jadi dibedong sambil dipegangin tangan dan kakinya. Memang pasti ada fase-fase seperti itu. Jadi mungkin sedikit dipaksa. Yang penting nanti anak akan lama-kelamaan akan mulai terbiasa dan dia akan nyaman begitu Bunda. Siasatnya seperti itu. Jadi memang harus ayah dan Bunda harus disiplin untuk membersihkan gigi mulut dan anak. Jadi jangan sampai karena anak tidak mau disikat terus ayah dan Bunda menjadi longgar, karena itu pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan gigi mulut anaknya. Begitu Bunda Ratri. Itu ada lagi? Dok Rudi, saya mau nanya, ini ada yang direct message ke panitia. Ya, boleh. Dari Mas Brian Prasetya ya. Dok, izin bertanya, saya punya keponakan sudah umur 5 tahun lebih ya, tapi belum ada tanda-tanda gigi tetapnya muncul dok. Gigi susu masih lengkap, tapi belum ada yang goyang. Apakah itu normal dok? Ya, terima kasih Mas Brian.
Jadi untuk usia 5 tahun Mas Brian memang giginya masih gigi susu Mas Brian. Tadi yang sudah saya jelaskan nanti akan mulai berganti di usia 6 tahun ya. Jadi untuk 5 tahun memang masih dalam masa gigi susu begitu. Jadi nanti di usia tersebut biasanya anak sudah mulai belajar ya sikat gigi. Jadi tetap mungkin bisa dari Om Brian untuk bisa memantau ya proses pembersihan sikat gigi mulut ponakannya ya. Untuk 5 tahun masih gigi susu begitu. Begitu, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin dari ayah bunda dan teman-teman sekalian? Kalau tidak ada mungkin saya bisa disimpulkan ya Dok ya. Oh iya, monggo Dr. Rudi. Jadi mungkin sangat penting ya bagi kita semua untuk menjaga, kita sebagai orang tua tentunya untuk menjaga merawat gigi dari lahir hingga remaja. Nah, sebagai orang tua juga kita perlu memantau, memperhatikan dan membimbing kebersihan gigi anak-anak kita agar terhindar dari gigi berlubang. Nah, penting juga sejak dini untuk kita semua itu memperkenalkan anak kita kepada dokter gigi sehingga mereka bisa lebih ramah dan tidak takut untuk ke dokter gigi. Begitu ya Dokter Welly ya? Iya Dokter Rudi. Mungkin, ini ada pertanyaan satu lagi. Ada pertanyaan satu lagi Dok. Iya monggo. Izin bertanya Dok, untuk merapikan gigi anak dengan pemakaian behel atau kawat gigi itu bisa aman dimulai pada usia berapa, dan untuk mencegah gigi tidak rapi itu bagaimana? Ya, terima kasih. Mohon maaf, dari mana Bunda? Bunda Mutiha. Dari Semarang. Oh, dari Semarang, Game. Terima kasih Bunda. Jadi untuk penggunaan kawat gigi Bunda itu sebenarnya bisa dimulai dari usia kapan saja Bunda. Begitu Bunda merasa ada masalah pada lengkung giginya, itu bisa kita lakukan penanganan. Jadi untuk kawat gigi itu dia ada yang lepasan, ada yang fix Bunda. Cuma sebenarnya untuk keberhasilannya Bunda, kita harus butuh kooperatifan dulu dari si anak. Jadi kalau mau anak itu sudah mulai merasa kebutuhannya untuk merapikan gigi itu sudah ada, juga butuh kerjasama dari Bunda untuk edukasi, ya, untuk menanamkan bahwa ternyata giginya harus dirawat, harus dirapikan, begitu ya. Jadi kalau untuk usia 8 tahun pun juga sudah bisa Bunda untuk kita lakukan pemasangan ya, tapi pasti harus dilihat dulu masalahnya seberapa besar Bunda. Begitu ya. Jadi lebih baik dibawa dulu periksa, lalu baru kita bisa rekomendasikan kira-kira perawatan yang tepat apa. Ya, itu Bunda. Oke, ada lagi yang ingin bertanya sebelum sesi ini berakhir mungkin? Ayo ayah bunda yang mau bertanya, sayang loh, waktunya masih panjang ini loh. Ini untuk sesi foto. Mari kita kuras ilmunya Dr. Welly. Untuk sesi foto setelah ini apa nanti di akhir ya? Untuk sesi foto setelah ini boleh. Masih rame ya. Tapi jangan lupa ya ayah bunda, nanti bakal ada pengumuman dari lomba yang sudah kami selenggarakan. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya itu Dr. Rudi. Ya. Bisa ditutup ya Dok ya untuk sesi ini. Terima kasih atas ilmunya Dr. Welly. Saya harap ayah bunda di rumah juga bisa mengaplikasikan kepada anak sendiri, saudara, teman-teman semua untuk membagikan ilmunya menjadi agen perubahan, membagikan semua yang positif untuk menjaga kesehatan gigi mulut anak kita semua. Mohon maaf mungkin apabila dari saya dalam memandu Dr. Welly memberikan materi ini, apabila ada salah kata saya mohon maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rudi. Terima kasih kembali Dr. Welly atas